Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Edukator, channel yang mengupas tentang perkembangan politik menjelang Pilpres 2024 yang akan datang dan isu-isu kebijakan publik. Kali ini kita akan membahas tentang kemana arah telunjuk Pak D dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Seperti kita ketahui, PDIP sudah resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai kandidat bakal Capres 2024 yang akan datang. Dalam pengumuman resmi yang dilakukan oleh PDIP beberapa waktu yang lalu, terlihat sosok Jokowi pun ikut hadir mendampingi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tetapi kemudian berkembang di publik, apakah pengumuman resmi yang dilakukan PDIP terhadap Ganjar Pranowo sejalan dengan arah dukungan yang akan diberikan Jokowi untuk kandidat Capres 2024 yang akan datang? Pertanyaan ini muncul ke publik tentu memiliki alasan yang cukup logis. Mengingat beberapa waktu yang lalu, sinyal-sinyal dan gestur dukungan politik itu terlihat Jokowi memberikannya kepada sosok Prabowo Subianto. Bahkan efek dari sinyal dan gestur politik yang diberikan Jokowi kepada Prabowo tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh relawan-relawan Jokowi. Salah satunya Projo yang kemudian melakukan komunikasi dan bersilaturahmi langsung dengan Prabowo Subianto. Tentu silaturahmi dan pertemuan Prabowo bersama relawan Projo ini sudah diketahui, bahkan sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Jokowi. Sementara relawan Jokowi lainnya seperti Joko Widodo yang sebelumnya mendukung Ganjar Pranowo, akhirnya secara tegas dan resmi menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Minggu yang lalu, dalam acara puncak relawan Projo, Jokowi yang turut hadir memberikan kata sambutan di hadapan para relawannya. Dalam sambutan tersebut, kalau saya melihat secara detail, kembali Jokowi memberikan sinyal dan syarat-syarat kandidat yang akan dia dukung dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Lalu siapa kandidat yang akan didukung Jokowi pada Pilpres 2024 yang akan datang? Dan ada apa sehingga Jokowi memiliki keinginan untuk memberikan dukungannya kepada salah satu kandidat yang akan ikut bagian dalam Pilpres 2024 yang akan datang? Saya melihat ada 3 syarat yang harus dipenuhi kandidat yang akan atau bila ingin didukung oleh Jokowi. Kalau kita melihat kepentingan dan harapan Jokowi ke depan terhadap sosok yang ingin dia dukung, saya melihat ada 3 syarat. Pertama, Jokowi menginginkan sosok penerusnya ke depan
memiliki komitmen yang kuat untuk melanjutkan program dan kebijakan yang telah ia lakukan. Hal ini positif sebenarnya, karena dalam rangka keberlanjutan dari sebuah konsep pembangunan. Karena kalau sudah ada program kebijakan yang dilakukan, kemudian tidak dilanjutkan dengan membuat kebijakan yang baru, maka anggaran akan habis hanya sebatas hal-hal yang demikian. Pada poin ini, komitmen ini, kita coba membedah antara Prabowo dan Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto ketika memutuskan bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi telah memperlihatkan dan menunjukkan tidak hanya kepada publik, tetapi juga kepada Jokowi, bahwa Prabowo dan Gerindra memiliki loyalitas dan komitmen yang tinggi dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah Jokowi. Dan kalau kita lihat lagi, statement baik dari elit Gerindra maupun Prabowo Subianto sendiri dengan tegas mengatakan akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi ke depannya. Bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Ganjar Pranowo kemungkinan juga akan melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Setidaknya ada hubungan hierarkis kepartaian di antara Jokowi dan Ganjar Pranowo. Yang kedua, Jokowi menginginkan sosok penerus dan penggantinya nanti memiliki kekuasaan penuh dan mandiri. Artinya, Jokowi tidak menginginkan sosok penggantinya nanti adalah sosok yang murah didikte, murah diintervensi, baik oleh partai koalisinya maupun partai sendiri. Sehingga pemimpin ke depan memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat. Apalagi pemimpin ke depan akan melanjutkan program kinerja pemerintahan Jokowi. Kalau pemimpin ke depan tidak memiliki kekuasaan dan mudah diintervensi, bisa jadi dia tidak melanjutkan apa yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi. Pada poin 2 ini, Ganjar Pranowo merupakan kader PDI Perjuangan, bukan ketua umum apalagi pemilik PDI Perjuangan. Itu artinya ada kecenderungan Ganjar bisa diintervensi, didikte oleh pihak-pihak tertentu, baik partai koalisi, terutama partainya sendiri. Karena apa? Karena Ganjar merupakan petugas partai. Kalau yang namanya petugas partai, tentu ketaatan dan kepatuhan loyalitasnya lebih kecenderung kepada partainya. Sehingga ruang bagi Ganjar untuk mandiri dan bebas dari intervensi sulit untuk dihindari. Sementara Prabowo, posisinya sebagai ketua umum partai Gerindra, partai yang besar, bahkan pemilik partai, sehingga kecenderungan untuk pihak-pihak tertentu, terutama partainya sendiri, untuk mendikte dan mengintervensi semua kebijakannya, sulit terjadi. Karena tidak mungkin kader Gerindra mengintervensi
mendikte ketua umumnya. Ketiga, dalam musrah minggu yang lalu, Jokowi mengatakan sosok pemimpin ke depan harus memiliki keberanian dan memahami situasi global. Pada poin ini, Ganjar Pranowo kita berkeyakinan dia memiliki keberanian. Tetapi keberanian yang dimiliki Ganjar Pranowo tidak sebesar dengan kekuasaannya nanti. Karena sekali lagi, dia adalah petugas partai. Sementara untuk pemahaman situasi global, kita berpikir positif, Ganjar mampu untuk itu. Tetapi saya melihat Ganjar akan butuh waktu untuk beradaptasi, untuk memahami perkembangan ke depannya. Sementara Prabowo, kalau bicara keberanian, semua orang sudah mengakui. Nilai-nilai keberanian Prabowo sudah tidak perlu diragukan. Sementara untuk tingkat pemahaman kondisi global dan perkembangan dunia ke depan, tentu Prabowo sangat diuntungkan dengan posisinya sebagai Menteri Pertahanan saat ini. Karena apa? Selama menjabat posisi sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo cukup aktif berkunjung dan melakukan komunikasi kerjasama dengan beberapa negara, terutama dalam sektor pertahanan. Artinya apa? Dengan kunjungan-kunjungan dan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya, tentu Prabowo memiliki tingkat pemahaman global yang lebih tinggi. Ditambah lagi, sosok Prabowo dipastikan memahami betul geopolitik dunia ke depannya. Apalagi Prabowo memiliki jaringan dan tingkat keterkenalan di luar negeri yang sangatlah luas. Sehingga untuk tingkat pemahaman situasi global yang makin dinamis dan geopolitik dunia, Prabowo memiliki kemampuan dan sudah mumpuni untuk itu. Dari 3 poin yang saya gambarkan tadi, dan ditambah lagi dengan hasil musrah di beberapa daerah, terlihat posisi dukungan relawan Jokowi untuk Prabowo 20%, sementara untuk Ganjar Pranowo di angka 19 atau 18%. Artinya kalau kita melihat dari hasil musrah ini, terlihat Prabowo lebih unggul dari Ganjar Pranowo. Namun hasil ini akan diserahkan kepada Presiden Jokowi sebagai penentu siapa dan kemana arah dukungan para relawan Jokowi pada Pilpres 2024 yang akan datang. Tetapi hasil dari musrah ini dikorelasi dengan syarat-syarat seperti yang saya jabarkan tadi, setidaknya mendapat gambaran luas sosok mana yang lebih kecenderungan Jokowi dalam mendukung, begitu juga kecenderungan daripada relawan Jokowi. Apakah Prabowo? Apakah Ganjar Pranowo? Sekali lagi, kalau patokan utamanya benar hasil musrah dan syarat-syarat seperti yang dikatakan Jokowi di hadapan para relawannya, maka sosok itu mendekati, bahkan lebih mengena pada sosok Prabowo Subianto. Namun hasil akhir kita tidak tahu karena perkembangan politik bisa saja berubah. Bila kemudian arah dukungan Jokowi sesuai dengan hasil musyawarah relawan dan memenuhi syarat-syarat yang seperti yang Jokowi jabarkan dalam pidatonya, maka berarti Jokowi sedang komitmen menjalankan apa yang ia katakan di hadapan relawan,
bahwa pemimpin ke depan adalah pemimpin yang disukai rakyat, bukan disukai para elit. Demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjut kepada pembahasan selanjutnya dengan judul-judul yang baru terupdate. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan tekan loncengnya agar mendapatkan ulasan-ulasan terupdate tentang perkembangan politik Pilpres 2024 yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.